Informasi terbaru, 7 golongan berikut ini tidak akan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BST, dan juga bantuan sosial lainnya. Nah, jadi apabila ada masyarakat yang termasuk dalam 7 golongan ini, maka untuk bantuan sosialnya seperti PKH, BPNT, dan juga bantuan sosial lainnya tidak akan cair di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira siapa sajakah untuk 7 golongan tersebut? Akan kita bahas tuntas dalam kesempatan video kali ini, so pastikan simak video ini sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, jadi di sini ada informasi terbaru ya terkait untuk pencairan bantuan sosial di tahun 2023. Ada 7 golongan yang tidak akan cair untuk bantuan sosialnya seperti PKH, BPNT, BST maupun bantuan sosial lainnya. Nah, karena di sini sesuai dengan surat resmi dari Kementerian Sosial, ada beberapa golongan yang memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial lagi di tahun 2023. Karena kemarin dari BPK juga menemukan beberapa kasus di lapangan, ada yang datanya itu tidak seharusnya untuk mendapatkan bantuan sosial, tetapi ternyata bantuan sosial tersebut tetap disalurkan. Nah, maka dari itu di sini untuk aturan ini akan diperketat lagi, dan juga untuk data yang ada di DTKS akan diperbaharui setiap bulannya. Nah, maka dari itu informasi ini sangat penting untuk sobat ketahui semua. Mungkin saja bantuan sosial kita itu entah bantuan PKH, BPNT ataupun bantuan lainnya, kenapa kok belum cair-cair di tahun 2023 ini? Jangan-jangan kita sudah termasuk ke dalam 7 golongan yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ini. Nah, maka pastikan simak informasi ini baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan masuk ke dalam golongan yang pertama yang tidak akan mendapatkan bantuan sosialnya di tahun 2023, yaitu tenaga kerja dengan upah di atas UMP atau UMK. Nah, apabila di sini ada seorang penerima bantuan yang kemarin itu belum bekerja, lalu sekarang sudah bekerja sebagai pekerja dan untuk gajinya itu di atas UMP maupun UMK, maka bisa saja akan dicoret daftarnya dari penerima bantuan sosial. Karena di sini upah di atas UMP maupun UMK ini adalah nominal yang lumayan ya teman-teman, dan tentu saja ini akan disesuaikan dengan UMP maupun UMK kabupaten ataupun kota masing-masing. Oke, lanjut untuk golongan yang kedua, yaitu aparatur sipil negara ASN, termasuk PNS dan juga PPPK atau P3K. Nah, di mana apabila di sini ada yang terdaftar sebagai PNS maupun P3K di sini, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosialnya di tahun 2023. Tetapi ternyata di kasus yang lalu ada juga ya ASN yang mendapatkan bantuan sosial, mungkin karena data di DTKS-nya itu belum diupdate. Nah, di sini pentingnya untuk mengupdate data di DTKS setiap bulan sekali untuk mengupdate data yang seperti ini teman-teman. Karena mungkin saja ya di tahun lalu, contohnya di tahun 2022 itu belum mendaftarkan PNS, tetapi kemarin di akhir tahun mendaftar PNS, dan di tahun 2023 ini sudah terdaftar sebagai PNS, lolos seleksi PNS. Nah, untuk kasus tersebut maka akan dihapus ya untuk bantuan sosialnya. Lanjut di sini untuk kategori yang ketiga, telah meninggal dunia. Nah, tentu saja apabila data di Dukcapil sudah meninggal dunia, itu akan dicoret juga di data DTKS-nya. Karena di sini jika sudah meninggal dunia harus ada sinkronisasi antara data Dukcapil dan juga data di DTKS. Nah, hal ini juga peranan penting ya DTKS diupdate setiap bulan itu untuk mengoptimalkan pembaharuan ataupun pemadaan data setiap bulannya. Jangan sampai yang sudah
sudah meninggal dunia masih terdaftar dan disalurkan untuk bantuan sosialnya. Lanjut di sini untuk golongan yang keempat, yaitu memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar dalam database administrasi umum atau AU. Nah, untuk golongan ini juga tidak akan mendapatkan bantuan sosialnya di tahun 2023. Lanjut untuk golongan yang kelima adalah orang yang sudah mampu ataupun di sini bisa dibilang sudah kaya ya teman-teman. Nah, apabila di sini kita terlihat finansialnya sudah bagus, maka kemungkinan dari pihak pendamping sosial ataupun pihak daerah yang berwenang itu akan mengupgrade datanya dan mencoret untuk daftar orang yang sudah dianggap kaya tersebut dari data penerima bantuan sosial. Nah, oke, lanjut di sini untuk golongan yang keenam, yaitu pendamping sosial. Nah, apabila sudah menjadi pendamping sosial, tentu saja tidak akan mendapatkan bantuan sosialnya seperti PKH ataupun BPNT nih teman-teman. Karena tugas dari pendamping sosial ya mendampingi para KPM penerima manfaat seperti PKH dan juga BPNT untuk memberikan informasi, lalu juga nanti untuk membimbing ya bagaimanakah caranya untuk melakukan pencairan beserta juga nanti ada info-info penting. Lanjut di sini untuk golongan yang ketujuh, yaitu KPM yang tidak melakukan transaksi 3 kali berturut-turut. Nah, apabila dalam 3 kali berturut-turut, contohnya di tahap 1 tahun lalu, tahap 2 tahun lalu, dan tahap 3 tahun lalu itu bantuannya tidak diambil, didiamkan saja, maka KPM tersebut akan dicoret daftarnya dari data penerima bantuan sosial karena telah dianggap mampu dan sudah tidak membutuhkan bantuannya. Jadi walaupun datanya itu sebelumnya di tahun lalu sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, sangat memungkinkan sekali dicoret ataupun dihapus di tahun 2023 ini jika teman-teman itu tergolong ya dari 7 golongan yang ada di sini. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang termasuk dalam 7 golongan di sini, ya mohon maaf untuk bantuannya di tahun 2023 tidak cair lagi ya teman-teman. Walaupun sebelumnya memang sudah sesuai dengan semua syarat sebagai penerima bantuan dan memang uangnya dulu sempat diterima dan sudah cair. Nah, oke sobat, sekian ya informasi dari kita. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini juga untuk terus mendapatkan informasi yang baru, update ya di program bantuan pemerintah. Oke sobat, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.